Saudara pemirsa, jumpa kembali bersama seputar Nabire dalam program berita hari ini edisi April 2024. Dalam edisi kali ini seputar Nabire memiliki dua topik informasi yang secara khusus membahas kejadian pembubaran massa aksi demonstrasi yang menamakan diri sebagai kelompok Front Peduli Hak Asasi Manusia serta tindakan-tindakan anarkis tidak bertanggung jawab dari para demonstran tersebut. Kita mulai dengan informasi pertama. Polisi mengusir dan membubarkan paksa kelompok massa yang menamakan diri Front Peduli Hak Asasi Manusia. Kelompok ini ngotot melakukan aksi demonstrasi namun tak mengantongi izin. Massa yang dibubarkan ini menjadi marah dan nekat melakukan tindakan anarkis serta tidak bertanggung jawab pada beberapa titik lokasi di Nabire. 5 April 2024 siang kemarin, Kepolisian Resort Nabire melakukan tindakan pembubaran secara paksa kelompok massa pemuda di perempatan Wadio samping Hotel Jepara, Kelurahan Gerbang Sadu Nabire yang ngotot ingin melakukan aksi demonstrasi. Pengusiran dan pembubaran kelompok massa ini dilakukan dengan menembakkan gas air mata berulang kali ke arah kelompok massa. Polisi merengsek maju dan ke arah kelompok massa, sementara massa membalas dengan melakukan pelemparan batu ke arah petugas. Massa yang mundur lalu melakukan blokade jalan dengan menggunakan sebatang tiang listrik dan membakar ban bekas tepat di tengah-tengah badan jalan. Sambil mengusir para pendemo yang ngotot, kepolisian juga mengungsikan warga para perempuan yang berada di sekitar lokasi kejadian ke tempat aman. Sebelum membubarkan massa, kepolisian dipimpin langsung Kapolres Nabire Ajun Komisaris Besar Polisi Wahyudi Satrio Bintoro telah mencoba melakukan pendekatan dengan mengajak massa bernegosiasi. Namun massa terus ngotot dan memaksakan kehendak untuk harus menggelar aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi ini juga diketahui tak mengantongi izin. Massa yang menamakan diri Front Peduli Hak Asasi Manusia ini menjadi marah karena dibubarkan aparat keamanan, lalu melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak bertanggung jawab pada beberapa lokasi di Nabire. Massa yang marah tersebut menangkap dan memperkosa 2 orang wanita. Massa juga membakar salah satu rumah warga di Kompleks Jayanti Wadio. Sementara itu massa dengan agenda yang sama namun berdatangan dari titik yang berbeda mencoba mendekati kantor Gubernur Papua Tengah namun dipukul mundur oleh aparat keamanan. Kelompok ini juga melakukan pengerusakan pada 3 rumah serta kendaraan mobil milik warga di area Kompleks Kota Baru belakang kantor Bupati Nabire. Sebelumnya pada pukul 8 pagi waktu setempat, kepolisian terlebih dulu membubarkan massa di sekitar Pasar Karangtumaritis. Massa yang dibubarkan kemudian membakar 2 unit kendaraan motor roda 2 dan merampas kendaraan milik 1 tukang ojek serta menganiaya 1 orang warga. Tim liputan seputar Nabire. Saudara, informasi terakhir masih terkait pembubaran massa aksi Front Peduli Hak Asasi Manusia oleh aparat kepolisian di Nabire yang berujung timbulnya tindakan anarkis dan tidak bertanggung jawab di beberapa titik lokasi di Nabire. Berikut kita ikuti keterangan pers Kasat Reskrim Polres Nabire Ajun Komisaris Polisi Bertu Hardika. Kekerasan diawali dengan curas, baru terjadi pemerkosaan dilakukan oleh sekelompok massa aksi demo yang terjadi di Jalan Jayanti, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dengan korban inisial A, 24 tahun, tinggal di Smoker, Distrik Nabire. Korban kedua inisial RB, 27 tahun, Giri Mulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Yang mana awalnya korban 1 dan korban 2 naik motor dari Smoker mau menuju ke SP melalui Jalan Jayanti dikarenakan informasi ada demo di jalan besar atau jalan biasa, jalan utama. Kemudian pada saat mereka sampai di depan Bambu Kuning, korban dihadang oleh massa yang mana setelah dipukul mundur oleh anggota aparat kepolisian. Pada saat mereka mau melewat, dihadang dengan membentangkan rantai sehingga para korban tidak bisa lewat. Korban melarikan diri dengan meninggalkan kendaraannya, berlari bertemu dengan ibu-ibu yang membantu untuk menyembunyikan mereka. Kemudian para massa aksi ini, demo ini melakukan pencarian, sempat bertanya kepada pemilik rumah ibu-ibu tadi, dibilang sampaikan tidak ada. Ternyata mereka coba mendobrak dan mencari, dapat ketahuan. Kemudian korban ini lari dan berhasil ditangkap oleh massa, dilakukan aniaya dengan cara dipukuli tendang, kemudian korban diperkosa yang pertama sebanyak 5 kali, yang kedua sebanyak 7 kali.
Setelah itu perkosa, langsung massa meninggalkan para korban. Kemudian catatan juga yang telah hilang adalah motor Mio J serta HP milik korban. Sementara korban dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Nabire, perawatan medis dan juga dilakukan visum. Nanti setelah mereka dalam kondisi baik akan kita terima laporan polisi untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Tapi pada prinsipnya pihak kepolisian tetap akan mencari pelaku ini. Betul. Ini memang terjadi tindak pidana murni di luar dengan aksi massa melakukan unjuk rasa. Jadi kita tetap komitmen tegas untuk memburu para pelaku. Terkait dengan dugaan pembakaran satu unit rumah dan pengerusakan musola oleh massa demonstrasi bertempat di Jalan Jayanti juga distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, terjadi pembakaran satu unit rumah warga dan pengerusakan musola Al-Bumin Jayanti. Sama ini jadi terjadi sebelum tindak pidana pemerkosaan. Jadi kita telah aparat melakukan pukul mundur, massa yang tidak terima dan tidak berizin untuk melakukan demonstrasi melakukan pembakaran terhadap rumah. Karena kita melihat ada kepulan asap, aparat langsung melakukan pengejaran ke TKP, membubarkan massa, melakukan penangkapan dan fokus untuk melakukan pemadaman dengan bantuan dari mobil AWC water cannon milik kepolisian dan Brimob Yonce. Alhamdulillah sudah berhasil dipadamkan dari rumah, kemudian juga tidak sampai merembet ke musola, tapi dari musola sendiri sudah sempat dirusak kaca-kaca dan sudah sempat disiram dengan minyak tanah. Kalau yang itu sama, kita sudah juga menerima laporan polisi, kita melengkapi pemeriksaan saksi, dan kita akan komitmen untuk mengejar para pelaku tindak pidana tersebut. Terkait dengan anak di RSUD, yang bersangkutan itu terinjak oleh temannya sendiri, seperti itu. Dari massa juga ya? Dari massa, kan tadi pada saat di RSUD kan kita sempat mengamankan para pengunjuk rasa, atau teman-teman bisa lihat ada di depan itu, karena memang tadi berikut dengan korlapnya, jadi yang bersangkutan ini jatuh terinjak oleh teman-temannya, itu yang menyebabkan yang bersangkutan luka. Dan saya pikir anak SMP kan tidak boleh mengikuti kegiatan unjuk rasa, kan begitu. Dan dari korlap juga harusnya sudah jelas siapa saja yang ikut ini kan dia harus bertanggung jawab. Jadi kalau terkait dengan tanggung jawab dimintakan kepada siapa, saya pikir kembalikan kepada korlap. Makanya ini kita minta keterangan supaya jelas. Kok sampai bisa ada anak-anak di bawah umur bisa ikut demo, apakah ini memang terdaftar ataukah ini tidak tahu, ataukah memang mereka memanfaatkan anak-anak kecil. Ini kan kita harus dalami. Tapi dipastikan tidak ada upaya-upaya penganiayaan apalagi dari anggota kepolisian. Terkait motor yang dibakar di Karang, sebelumnya kami jelaskan di Karang tersebut sekira pukul 8 itu massa sudah mulai berkumpul. Kemudian dari perkumpulan massa itu terjadi beberapa tindak pidana. Yang pertama itu ada masyarakat pendatang yang dilakukan pengeroyokan. Dari pengeroyokan masyarakat pendatang langsung mereka melakukan pembakaran 2 unit motor di belakang Pasar Karang, serta perampasan ataupun curas terhadap tukang ojek. Jadi ada 3 kejadian tindak pidana dalam satu tempat gitu. Iya, itu sekira pukul jam 8 sampai jam 9 lah. Itu beruntun kejadiannya. Jadi motor yang dibakar ini terkait dipakai apa? Ini motor masyarakat terparkir. Seperti itu. Jadi dulu, ya dia mungkin meluapkan emosi dan saya pikir bukan sebagai alasan pembenar, atau dia bakar orang yang punya motor. Pengerusakan di Kota Baru juga itu massa yang berkumpul di depan Pengadilan Negeri menuju ke kantor gubernur karena memang tidak bisa maju. Kemudian dilakukan pembubaran dengan prosedur dan protap yang ada. Mereka malah melakukan pengerusakan terhadap rumah-rumah warga di Jalan Kota Baru di belakang kantor bupati ya. Di belakang kantor bupati dilakukan pengerusakan terhadap rumah itu. Untuk hal-hal yang dirusak itu ada kaca jendela, kemudian ada kendaraan mobil juga roda 4. Kita sudah datakan olah TKP, kita sudah terima laporan polisi. Kami juga menghimbau pada masyarakat yang memang merasa dirugikan atas kegiatan demo UNRAS tadi, yang bisa melaporkan kepada pihak kepolisian supaya nanti kita lakukan upaya-upaya penegakan hukum. Saudara, sebagai informasi tambahan,
Kapolres Nabire Ajun Komisaris Besar Polisi Wahyudi Satrio Bintoro dalam pertemuan bersama para awak media di Mapolres Nabire pada 5 April malam kemarin menyatakan permintaan maaf atas insiden yang terjadi di luar kendali terhadap beberapa jurnalis saat adanya pembubaran massa oleh aparat kepolisian. Atas kesepakatan bersama dengan dilandasi kesadaran pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kepentingan situasi dan kondisi di Nabire, persoalan ini akhirnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Demikian seputar Nabire hari ini edisi April 2024. Sampai jumpa pada informasi seputar Nabire yang akan datang.